Salabah bin Abdurrahman, sahabat yang lari dari neraka. Salabah bin Abdurrahman adalah seorang pemuda dari kaum Ansar yang masuk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ia sangat setia melayani Rasulullah dan mengikuti perintah-perintahnya dengan penuh ketaatan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan kuat keimanannya pada Allah. Namun, suatu ketika ia mengalami ujian yang sangat berat dalam hidupnya. Ia melakukan kesalahan yang membuatnya merasa sangat bersalah dan takut akan murka Allah. Kisahnya dimulai ketika Rasulullah mengutusnya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang-orang perkampungan di luar Madinah. Usai melaksanakan amanah tersebut dengan baik, Salabah bin Abdurrahman pun kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, ia melewati rumah salah seorang dari Ansar, yang kebetulan pintunya terbuka. Tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita Ansar yang sedang mandi. Ia terpesona sejenak oleh pemandangan tersebut, tetapi segera sadar bahwa ia telah melakukan dosa besar. Ia pun segera menutup matanya dan berlari dari tempat itu. Salabah bin Abdurrahman merasa sangat malu dan takut jika Rasulullah mengetahui perbuatannya. Ia khawatir jika turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiatnya. Ia juga takut jika Allah mengazabnya dengan neraka. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak kembali ke Madinah, tetapi bersembunyi di sebuah gunung yang berada di antara Mekah dan Madinah. Di sana, ia terus berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ia meratap dan menyesali dosanya. Ia berharap agar Allah mencabut nyawanya dan membinasakan tubuhnya, agar ia tidak menanti-nanti keputusan Allah. Ia juga berharap agar Allah mengampuni dosanya dan memberinya rahmatnya. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut. Ia terus mencari-cari dan menanyakan keberadaannya kepada para sahabat lainnya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah 40 hari berlalu tidak ditemukan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Salabah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Dua orang sahabat tersebut pun pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah, tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Salabah bin Abdurrahman. Pada suatu malam, mereka bertemu seorang penggembala bernama Zufafah, dan menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Zufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksudkan adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari jahanam?" tanya Umar bin Khattab. Zufafah menjawab, "Karena, apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menantikan keputusan?' Dialah yang kami maksud," tegas Umar. Lalu Zufafah mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Salabah bin Abdurrahman berada. Ketika telah bertemu, dan Umar menyampaikan salam Rasulullah serta tugas yang diberikan kepada mereka, Salabah bin Abdurrahman berkata, "Apakah Rasulullah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu, yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." "Wahai Umar," kata Salabah bin Abdurrahman, "janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah, kecuali saat beliau sedang salat." Akhirnya mereka bertiga kembali ke Madinah. Setibanya di sana mereka langsung masuk ke dalam masjid. Saat itu Nabi sedang salat. Begitu mendengar bacaan Nabi dalam salat tersebut, Salabah bin Abdurrahman langsung pingsan. Rasulullah menyelesaikan salatnya, lalu mendekati Salabah bin Abdurrahman dan membangunkannya. Rasulullah berkata, "Wahai Salabah, apa yang membuatmu bersembunyi dari kami?" Salabah bin Abdurrahman pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Ia mengaku telah melakukan dosa besar dengan memandang wanita yang sedang mandi. Ia meminta maaf kepada Rasulullah dan memohon ampun kepada Allah. Rasulullah pun menenangkan dan menghiburnya. Rasulullah berkata, "Wahai Salabah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, karena engkau telah bertaubat dengan sebenar-benarnya. Allah telah menurunkan ayat tentangmu, yang berbunyi, 'Maka janganlah kamu mendekatinya, zina.' Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Quran Surah Al-Isra ayat 32, Salabah bin Abdurrahman pun merasa lega dan bersyukur. Ia memeluk Rasulullah dan mencium tangannya. Ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ia juga berterima kasih kepada Umar dan Salman yang telah mencarinya.
Ia kembali menjadi sahabat yang setia dan taat kepada Rasulullah. Kisah Salabah bin Abdurrahman ini mengajarkan kita tentang pentingnya bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Allah juga Maha Mengetahui dan Maha Mendengar, yang selalu mendengar doa-doa dan ratapan hamba-hambanya yang memohon perlindungan kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak halal. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah. Amin.